slide, share slide, kemudian sambil ada peserta yang masuk, Mas atau Mbak Indah Budiman ya. Selamat bergabung. Yes. Oke, teman-teman. Ya. Selama 90 menit ke depan, maka kita akan sama-sama belajar mengenai database, marketing database. Apapun istilahnya, intinya adalah bahwa kita punya pelanggan, kemudian pelanggan kita ada datanya, ada data transaksinya, ada data kontak, ada biodata, dan seterusnya. Nah, itu yang disebut database marketing. Nah, seperti apa penggunaannya dan memaksimalkannya untuk bisnis, mari sama-sama kita belajar. Jadi tema kita, CRM secara garis besar ada banyak bahasan, mulai dari kita belajar database-nya, kemudian belajar loyalty programnya, belajar value proposition, kemudian dan banyak aspek. Khusus yang hari ini kita akan bahas aspek marketing database. Nah, posisinya di sebelah mana di CRM? Itu mari kita lihat ya. Nah, di bulan Juli masih ada satu kelas lagi, nanti di tanggal 28, kita khusus membahas mengenai creating loyalty customer. Ini saya sampaikan bagi teman-teman yang belum mengenal saya, bahwa saya sebagai penulis juga, alhamdulillah, kemudian sebagai trainer dan konsultan untuk CRM, Customer Relationship Management, dan saat ini aktif di berbagai komunitas trainer, gitu. Dan apa yang saya akan sharing pada siang hari ini, sesuai dengan saya dapatkan dari pengalaman selama 24 tahun di bidang sales dan marketing. Dan kebetulan saya memang selama ini banyak bertugas untuk menangani pelanggan di berbagai perusahaan yang saya bergabung. Gitu ya. Dan ini beberapa klien yang kita bantu dalam hal penanganan pelanggan. Ada beberapa yang saat ini dimulai dari tahun kemarin masih aktif, seperti di Kimia Farma masih aktif, Pupuk Kaltim masih aktif, kemudian Pacific Paint masih aktif. Yes. Mari kita lihat ada yang mic-nya belum di mute. Ya, minta tolong ya yang mic-nya belum di mute. Oke, saya lanjutkan. Nah, teman-teman, siang hari ini kita akan belajar 5 hal ini. Satu, mengapa database itu penting. Yang kedua, kita akan belajar penggunaan database yaitu dengan cara yaitu melakukan segmentasi pelanggan. Nah, ini hal yang sangat penting dalam penanganan pelanggan, yaitu kita melakukan segmentasi. Kemudian yang ketiga, kita membuat program. Nah, tadi makanya di yang kedua saya tanyakan, apakah database ini sudah digunakan untuk membuat program. Jadi programnya sudah dibuat berdasarkan database pelanggan. Nah, yang ketiga kita akan bahas hal itu. Kemudian yang keempat, bahwa dengan menggunakan database kita bisa meningkatkan closing rate. Nah, itu kita pelajari di pembahasan keempat. Dan yang ketiga adalah, kalau kita sudah tahu bahwa database itu penting, bagaimana kita mengembangkan atau membangun database. Nah, ini 5 hal yang siang hari ini kita akan bahas bersama-sama. Dan seperti tadi saya sampaikan, bila ada pertanyaan nanti bisa langsung disampaikan di kolom chat. Ya. Ini beberapa literatur yang teman-teman kalau ingin mendalamin database, ini buku-buku yang teman-teman bisa baca. Kebetulan ini ada di koleksi saya. Nah, ternyata database itu tidak selalu menjadi hal yang prioritas di banyak perusahaan. Maka sebenarnya semua perusahaan harusnya baca buku ini, Creating a Data Driven Organization. Nah, ini policy, sehingga perusahaan punya policy bahwa data itu penting, pengambilan keputusan menggunakan data, program dibuat berdasarkan data, itu creating
data driven organization. Nah, kadang-kadang kita sudah punya database dalam bentuk data yang banyak dalam bentuk Excel bla bla bla. Nah, ternyata mestinya data itu divisualisasikan. Maka hal itu dibahas secara tuntas di data visualization dan storytelling with data. Gitu ya. Nah, di dua buku ini bercerita dengan data. Kemudian teknik mengolah data itu ada di data mining. Kemudian sekarang zamannya big data, bahwa kalau misalnya teman-teman itu bawa mobil, kemudian parkir di mana, mampir di mana, itu semuanya datanya tercatat. Kalau misalnya kita login di Google, di Gmail, maka Gmail punya data bahwa selama sebulan ini kita ada di mana saja. Atau misalnya paling gampang nih, kita punya data, punya seluler. Seluler kita aktif. Selama seluler kita aktif, maka data kita tercatat. Jam segini sampai segini kita ada di mana, jam segini sampai segini kita ada di mana, tanggal ini kita ada di mana saja. Nah, itu namanya big data. Dan itu bisa dimanfaatkan bagi pemasar atau pebisnis untuk membuat policy. Nah, kalau kita tahu bahwa semua pelanggan kita lebih banyak jalan-jalannya ke pedesaan misalnya, dilihat dari big data tadi, maka ini bisa menjadi database yang kita gunakan. Dan itu dibahas di big data, rahasia big data. Nah, pengolah data menampilkannya itu ada di data mining itu. Dan seterusnya, itu beberapa buku yang teman-teman bisa gunakan sebagai referensi. Nah, sebelum masuk ke data, materi tentang data, mari kita lihat ini beberapa latar belakang bahwa kita implementasi CRM. Nah, sekarang ini kita sedang membahas CRM series dan ini bagian untuk database. Bahwa yang pertama, hal penting adalah bahwa kita jualan itu bisa ke customer baru atau ke customer lama. Maka jualan ke customer baru seperti apa, memaksimalkan bisnis ke customer lama seperti apa, itu di CRM. Makanya kita mesti implementasi CRM. Kemudian yang kedua, bahwa customer itu ada life cycle-nya, mulai dari suspek, prospek, kemudian initial customer, beli pertama kali, kemudian jadi repeater, loyal, kemudian jadi partner. Nah, itu ada siklusnya. Maka di masing-masing siklus itu harus dimaksimalkan. Gitu ya, harus dimaksimalkan. Cara memaksimalkan seperti apa itu dilakukan di CRM. Gitu. Kemudian yang ketiga, nah ini yang sesuatu yang sangat populer dan rasanya teman-teman juga mengenal hukum ini, hukum Pareto namanya, bahwa 20% pelanggan memberikan kontribusi 80% omset. Oleh karena itu, betapa pentingnya customer yang ada di piramida atas ini. Bahkan di banyak bisnis bukan 20%, 5% pelanggan menyumbang 90% omset. Nah, itu hukum Pareto menyatakan seperti itu. Dan rasanya di bisnis kita masing-masing juga, kalau kita punya 1.000 pelanggan, bisa jadi 50 pelanggan aja yang mengkontribusi 80-90% omset. Maka pelanggan di piramida atas kita mesti berikan perhatian dengan sangat baik. Nah, ini latar belakang mengapa kita mesti implementasi CRM. Kemudian alasan yang keempat, sebagai latar belakang kenapa kita mesti mendalami CRM, salah satunya database ini adalah dari survei menunjukkan 68% pelanggan pergi meninggalkan bisnis kita, nggak menggunakan produk kita lagi karena layanan yang buruk. Bahasa gaulnya adalah mereka kita cuekin. Kalau misalnya kita tidak ada interaksi dengan pelanggan, tidak ada services yang baik dengan pelanggan, maka bisa jadi kita akan kehilangan 68% pelanggan. Itu bunyi dari grafik ini, mengapa kita mesti implementasi CRM. Dan yang berikutnya, bahwa cari pelanggan baru, itu jauh lebih mahal dibandingkan kita menjaga pelanggan yang ada. Nah, dari grafik ini kita bisa lihat bahwa ternyata mencari pelanggan baru itu bisa 10-20 kali lebih mahal dibandingkan kita menjaga pelanggan yang ada. Apalagi kalau misalnya pelanggan ini sudah pindah ke kompetitor, untuk kita tarik lagi akan lebih mahal lagi. Itu, dan yang terakhir, latar belakang mengapa kita mesti belajar CRM, itu adalah adanya 3 pilar loyalitas. 3 pilar loyalitas itu mulai dari value, brand, dan relationship. Nah,
bagaimana memaksimalkan value, bagaimana memaksimalkan brand, dan bagaimana memaksimalkan relationship, itu semuanya ada di dalam CRM. Gitu. Nah, ini sebagai pengantar, teman-teman. Dan secara umum, ini, nanti teman-teman boleh mendapatkan slide ini ya. Teman-teman boleh mendapatkan slide ini, sekarang boleh di-screenshot bahwa intinya, pada saat kita implementasi CRM, itu dimulai dari bagaimana kita mengelola data, ya, data customer. Kemudian data customer itu kita lakukan analisa. Analisa itu tujuannya adalah ada customer kelas A, ada customer kelas B, ada customer kelas C, ya, kemudian ada customer aktif, customer nggak aktif, kemudian ada customer yang pakai satu produk, ada 3 produk. Kita analisa. Ada customer yang sukanya diskon, ada customer yang sukanya kualitas, dan seterusnya. Itu kita lakukan analisa. Maka tadi pertama saya tanyakan ke teman-teman, apakah sudah punya data? Oke, sudah. Kalau sudah, maka kita sudah ada di level 1, bahwa kita punya data. Nah, level kedua adalah data itu kita lakukan analisa. Ini kita bicara konsep CRM secara global ya. Customer Relationship Management secara global. Data kita analisa. Kemudian setelah kita lakukan analisa, tahap ketiga, ini yang di lingkaran ketiga ini, kita membuat benefit. Apakah benefitnya berupa potongan harga, benefitnya berupa konsultasi gratis, benefitnya berupa bebas antrian, benefitnya berupa bonus produk, dan seterusnya. Itu di tahap 3. Disebut kita menyusun benefit yang kita berikan kepada pelanggan. Dan terakhir, dalam CRM, kita ada namanya loyalty program. Jadi setelah kita punya data kita analisa, setelah kita analisa kita lakukan, kita menyusun benefit, kemudian terakhirnya kita eksekusi. Eksekusinya dalam bentuk loyalty program. Mengapa di situ saya sebut 4R? Apapun program yang teman-teman lakukan, program loyalty yang teman-teman lakukan, itu tujuannya ada 3. Ada 4. 4R itu ya, 4R. R yang pertama adalah untuk relationship. Jadi kita menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan pelanggan. Yang kedua, tujuannya adalah retention. Retention itu, kalau sekarang pelanggan belanja 1 juta, minimal tetap 1 juta, itu namanya di retain. Kemudian masih dalam retention, itu ada upselling dan cross-selling. Kalau sekarang belanjanya 1 juta, gimana kita bisa upselling jadi 1.200.000, 1.300.000. Nah, itu tujuan dari loyalty program yang kedua, yaitu R yang kedua, yaitu retention. Kemudian kita bisa juga cross-selling. Sekarang pelanggan baru menggunakan 1 produk, maka kita bisa cross-selling jadi 2 produk, 3 produk, dan seterusnya. Dan R yang ketiga yaitu referral, yaitu kita membuat program tujuannya adalah untuk agar pelanggan itu mau merekomendasikan produk atau bisnis kita kepada customer lain. Nah, itu namanya referral. Nah, gimana pelanggan mau mereferensikan produk dan layanan kita? Ya selama mereka nggak ada masalah dengan produk kita, selama mereka puas dengan produk yang kita milik, yang kita berikan, yang mereka gunakan, kemudian pelayanan kita juga baik, maka kita bisa meminta mereka untuk merekomendasikan. Bahkan kadang-kadang tanpa diminta, mereka merekomendasikan kepada orang lain. Nah, itu R yang ketiga. Dan R yang keempat, teman-teman, kalau teman-teman membuat program loyalty, tujuan yang keempat, R keempat, yaitu untuk recovery. Maksudnya apa? Bahwa kalau misalnya sekarang kita punya 1.000 pelanggan, maka bisa jadi yang aktif itu 100, yang tidak aktif ada 900. Maka dalam hal ini ada 900 pelanggan yang kita harus recovery. Nah, ini konsep garis besar CRM. Posisi data ada di mana? Nah, ini yang akan kita bahas. Artinya bahwa ini hanya akan bisa berjalan kalau kita bisa mengelola database dengan baik. Mari kita masuk ke slide berikutnya. Ini tadi ya, bahwa 3 pilar yang membuat pelanggan itu loyal dengan kita atau tidak, itu ada 3. Value, brand, dan relationship. 3-tiganya
hanya bisa kita maksimalkan kalau kita memiliki database yang baik tentang pelanggan kita. Value itu adalah tadi misalnya kita diskon. Kita misalnya membuat program gathering dan seterusnya. Itu benefit yang kita berikan kepada pelanggan. Nah, baru akan kita bisa buat dengan baik kalau kita memiliki database pelanggan. Intinya bahwa pelanggan kita loyal atau tidak itu sangat tergantung dari data yang kita miliki. Itu penjelasannya seperti itu. Yes, mari kita masuk materi pertama. Mengapa database itu penting? Bayangkan kalau misalnya teman-teman nih sekarang punya data, isinya cuma nama dan nomor telepon. Nama sama nomor telepon saja. Bahkan kita nggak tahu dia laki-laki atau perempuan, dia beli produk apa, mengapa datanya ada di data kita. Kita akan pusing. Ya. Bahkan hanya ada nama dan nomor telepon, kita nggak saling kenal, ibaratnya kencan itu ya kencan buta. Kita nggak tahu siapa yang akan kita telepon, kita nggak tahu siapa yang akan kita temui. Nah kalau seperti itu nanti pada saat kita telepon mau ngobrolin apa? Bingung. Ya ini namanya kalau data hanya ada nama dan nomor telepon, maka bahkan kadang-kadang ada nama yang kita nggak tahu nih laki-laki atau perempuan. Gitu ya. Ada Doni itu ada yang perempuan juga ya. Tapi kalau maaf kalau misalnya nama Chinese gitu kadang-kadang kita nggak tahu nih perempuan atau laki-laki gitu, ada ya seperti itu ya. Maka kita perlu ekstra keras untuk memanfaatkan data itu. Bayangkan kalau datanya seperti ini, nggak apa-apa, tulisannya kecil-kecil, yang penting kita punya data seperti ini. Coba saya gedein. Ya, kita punya data pelanggan, misalnya dari sekian banyak data itu ada namanya Bu Suparyami. Suparyami itu jadi pelanggan saya dari tahun berapa di sini membership 2013. Kemudian frekuensi transaksi setahun dia transaksi 16 kali, datanya seperti itu. Total purchase-nya 21 juta. Perempuan, nama panggilannya Yami, alamatnya Jalan Bengkoang, nomor teleponnya, kemudian kode customer-nya 16062 dan seterusnya. Usianya 51 tahun. Karena saya bisnisnya produk kesehatan, maka saya perlu memiliki data seperti yang di bawah. Dia punya resiko jantung, oh rendah. Punya resiko stroke, rendah. Yang tinggi apa? Oh, resiko kanker payudara, dia punya resiko sedang. Maka suatu saat, pada saat kita berkomunikasi dengan Bu Yami, misalnya ada program penyuluhan tentang pencegahan kanker payudara, dia lebih pas dibandingkan pencegahan jantung, karena jantung dia resiko rendah. Nah, sementara kanker payudara dia resiko sedang. Ini contoh data. Maka dengan data seperti ini, banyak yang kita bisa lakukan terhadap Ibu Suparyami. Seminar cancer, maka dia jadi lebih tepat diundang dibandingkan kalau misalnya dia tidak punya resiko sedang kanker payudara. Tukar poin, kenapa ada tukar poin? Dari sini kita ketahui bahwa Bu Suparyami punya 2.187 poin. Maka kita bisa telepon, Bu Suparyami, selamat datang, saya Joko dari Kimia Farma. Oh iya Mas Joko, ya Bu, saya mau menginformasikan bahwa poin Ibu sekarang ada 2.187. Jadi kalau sekarang Ibu gunakan untuk potongan belanja, itu nilainya 600.000. Jadi kalau Ibu belanja 1 juta, Ibu cuma nambah 400.000. Mau digunakan sekarang atau besok Bu? Gitu ya. Nah, kita menghubungi Bu Suparyami karena saya punya data poinnya tercatat. Maka kita namanya telepon tujuannya untuk jualan dengan memanfaatkan poin yang Bu Yami miliki. Itu. Nah, ini contoh kasus kalau misalnya kita memiliki database. Yes, kita langsung masuk ke materi bahwa intinya kelangsungan bisnis sangat ditentukan oleh seberapa banyak pelanggan yang kita miliki. Pelanggan loyal ya, pelanggan loyal yang kita miliki. Karena pelanggan loyal itu sebagai sumber profit, bahkan pelanggan loyal itu nanti mau merekomendasikan kepada pelanggan lain. Maka kalau pelanggan itu penting, betapa kita harus menjaga pelanggan itu menjadi loyal. Itu ceritanya. Nah, ini hubungannya dengan data apa? Nah, strategi CRM itu bisa dilaksanakan dengan baik
kalau kita memiliki data. Jadi CRM itu tujuannya adalah membangun relationship melalui interaksi yang benar. Nah, interaksi yang benar baru bisa dilakukan kalau kita punya data yang benar. Tadi di depan saya contohkan, saya telepon Bu Suparyami untuk mengundang seminar cancer. Itu interaksinya benar. Kenapa? Bu Suparyami punya resiko sedang untuk cancer. Kemudian saya telepon Bu Yami lagi, Bu, Ibu sekarang punya poin 2178. Jadi kalau sekarang Ibu gunakan untuk belanja, Ibu mendapatkan potongan dari poin dengan menukarkan poin senilai 600.000. Jadi Ibu cukup menambah 400.000. Nah, interaksinya benar. Gitu ya. Jadi CRM itu seperti itu, kita melakukan interaksi tapi interaksinya yang benar berdasarkan data. Kemudian di CRM kita membangun relationship. Nah, seperti kita ketahui bahwa relationship itu terjadi kalau kita melakukan interaksi. Dan hasil dari relationship itu adalah loyalitas. Ini ada 8 hal. Kalau kita memiliki pelanggan loyal, untungnya apa? Gitu ya. Yang jelas kita nggak perlu biaya promosi yang terlalu besar. Kalau misalnya kita cari pelanggan baru, kita buka pameran, misalnya di PRJ di Jakarta, PRPP di Semarang, sewa booth-nya itu bisa 100-150 juta. Ya, kemudian nyewa SPG dan seterusnya. Untuk promosi sehingga akhirnya ada orang datang ke booth dan belanja. Meningkatkan closing rate. Ya, kalau kita terhadap pelanggan yang loyal, misalnya ada 100 pelanggan yang loyal, kita tinggal kontak sekali, maka bisa jadi 50-nya atau 60-nya belanja. Kalau misalnya yang kita kontak itu adalah 100 orang, bukan 100 orang pelanggan loyal, kita kontak untuk menawarkan, bisa jadi ada yang closing, cuman 10, mungkin 5, nah itu berarti closing rate-nya 5%. Gitu ya, itu manfaatnya pelanggan loyal. Dan kalau misalnya kita punya pelanggan loyal, mereka sudah terlanjur nyaman dengan kita. Ya, kalau misalnya kita pergi ke klinik kecantikan atau ke tempat barbershop, potong rambut, kadang-kadang kita sudah terlanjur nyaman dengan pelayanan petugas salah satunya. Maka begitu dia lagi melayani yang lain, oke, saya nunggu dia aja. Nah, ini mereka nyaman dan senang berinteraksi dengan kita karena memang sudah sering. Nah, kalau pelanggan itu sudah loyal, sudah lama berbisnis dengan kita kirimnya telat sedikit, mereka maafin. Produk kita misalnya ada dosnya ada cacat sedikit, mereka nggak masalah. Bayangkan kalau misalnya pelanggan itu pelanggan yang bukan pelanggan loyal. Ngirimnya telat, posting ke sosial media. Semua orang tahu kita ngirim telat. Gitu ya. Produknya misalnya expirednya sudah dekat. Kalau misalnya produk konsumsi habis ada expired. Nah, itu bisa jadi kalau bukan pelanggan loyal, mereka akan komplain. Nah, tapi kalau untuk pelanggan loyal, mereka akan menjadi pemaaf. Ini pentingnya pelanggan loyal. Dan mereka akan menceritakan produk atau layanan kita kepada orang lain. Jadi, mereka jadi tukang jualan kita tapi gratis gitu ya. Itu yang disebut referral tadi. Dan mereka biasanya tidak terlalu sensitif dengan harga, sehingga pelanggan loyal juga membuat program loyalty kita menjadi efektif. Gitu. Mari kita cek apakah ada pertanyaan. Yes, Pak Afif, kita rekam dan nanti teman-teman, nanti saya mohon izin rekamannya juga akan saya taruh di YouTube, sehingga teman-teman kalau ada yang terlewat bisa menyimak di YouTube. Gitu ya, termasuk materi ini nanti juga saya akan share dalam bentuk PDF. Terima kasih Pak Afif. Kita lanjutkan teman-teman. Kalau kita tahu betapa beruntungnya kita punya pelanggan loyal, mari kita berjuang untuk membuat pelanggan itu loyal. Gitu ya, menciptakan pelanggan loyal melalui strategi CRM. Nah, strategi CRM tadi di slide pertama tadi memerlukan data yang baik. Maka dalam hal ini data itu sebagai tulang punggung implementasi CRM. Jadi urutannya begini. Kita punya data pelanggan, kemudian kita lakukan analisa pelanggan, menyusun benefit, benefitnya kita berikan kepada pelanggan dalam bentuk loyalty program.
kemudian hasilnya adalah pelanggan itu loyal. Nah, kalau seperti ini, ujungnya apa? Dimulai dari mana? Dimulai dari data. Ya kalau misalnya kita nggak punya data yang baik, maka proses kedua, proses ketiga, proses keempat, kelima, itu tidak akan berjalan dengan baik. Bayangkan kita diberikan tugas untuk menyusun program loyalty. Oke, Joko, kamu harus buat program loyalty sehingga penjualan kita meningkat. Nah, terus buat program loyalty apa? Orang kita nggak punya data, bahkan data transaksi juga tidak tercatat, data pelanggan juga cuma nama sama nomor telepon. Misalnya saya buat program cashback 30%. Dasarnya apa? Dasarnya asumsi. Dasarnya ikut-ikutan. Oh, kompetitor ada program loyalty, saya bikin juga. Siapa tahu pelanggan saya cocok. Nah, saya ada program diskon 15% selama bulan Agustus, diskon kemerdekaan misalnya. Dasarnya apa? Dasarnya ikut-ikutan, dasarnya asumsi. Itu bukan berdasarkan data. Nah, itu kita bahas di bab 3. Gitu ya. Maka kembali lagi ke slide ini, teman-teman, bahwa data itu menjadi tulang punggung implementasi dari CRM ini. Ya, kita menyusun benefit, membuat program, dasarnya adalah data pelanggan. Gitu ya. Yes. Ada satu tambahan lagi bahwa di customer life cycle, oh sorry, ini bukan V ya, F ya. Ini salah ini. Harusnya F. Mari kita revisi. Nah, ini salah ketik. Oke, kita share lagi ya. Yes. Dalam customer life cycle, pelanggan dari prospek akhirnya beli, itu karena ada benefit yang kita tawarkan. Misalnya benefitnya berupa produk berkualitas, misalnya benefitnya berupa harga murah, benefitnya berupa layanan yang baik. Nah, benefit inilah yang akan membuat pelanggan itu dari prospek jadi akhirnya beli pertama kali. Beli pertama kali, kemudian beli lagi karena ada tambahan benefit. Oh, ternyata setelah saya belanja, besoknya saya ditelepon tuh, oh ternyata kalau saya sudah pakai produk, itu gratis konsultasi. Selalu ada benefit, sehingga mereka beli lagi. Sampai suatu saat, kalau beli produk suplemen pasti ke saya. Itu namanya loyal. Bahkan kalau misalnya ada orang lain bilang, oh suplemen mah sama aja. Oh beda. Nah ini sudah menjadi partner, dan mereka bela produk dan layanan kita. Itu di tahap ini. Dan semua itu baru akan bisa terjadi kalau kita melakukan delivery benefit. Nah, teman-teman, benefit baru akan bisa kita buat kalau kita punya data pelanggan. Jadi, bahasan kita siang hari ini selalu ujung-ujungnya adalah kita mesti memiliki data pelanggan, gitu ya. Sambil dibayangkan di bisnis teman-teman masing-masing ya. Pelanggannya seperti apa, data pelanggannya seperti apa. Nah, dalam konsep CRM, menciptakan loyalitas tadi dengan cara delivery benefit. Nah, benefit yang pas, yang sesuai dengan yang diberikan pelanggan, yang memberikan solusi, itu yang akan menghasilkan pelanggan loyal. Nah, itu semua baru akan bisa dibuat kalau kita memerlukan database untuk itu. Gitu ya. Mengenai benefit, itu dibahas secara detail di kelas value proposition. Kalau misalnya teman-teman belum sempat mengikuti kelas value proposition, nanti bisa disimak di video saya yang di YouTube ya. Video saya di YouTube ada tentang value proposition. Itu yaitu menyusun benefit buat pelanggan. Oke, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan dari Kak Muhammad Ilham. Nah, lebih penting mana? Membangun brand lebih dahulu atau benefit kepada pelanggan? Ya. Nih, yang di sini tadi Pak Muhammad Ilham. Ini ya, saya share lagi ya. Saya share lagi. Yes.
Lebih penting mana antara brand sama memberikan benefit tadi ya pertanyaannya, menyusun benefit. Ya, begini. Ini 3 faktor yang saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi. Bahwa kadang-kadang terhadap customer tertentu itu nggak peduli dengan brand. Gitu ya, tapi banyak lebih peduli terhadap harga atau value. Contoh, kalau misalnya kita lagi browsing di e-commerce, kita cari power bank misalnya. Kalau saya, biasanya saya urutkan nih, akhirnya kan ada ratusan tuh, ada ratusan pelapak yang jual power bank. Maka saya urutkan berdasarkan harga dulu. Biasanya dari harga termurah. Loh ini barangnya sama, ini kok lebih murah? Ini barangnya sama persis, kok lebih murah? Maka kalau ada satunya harganya 300.000, satunya harganya 270.000, udah pasti saya fokus ke 270.000. Oh ada beberapa nih yang harganya 270.000. Oh satu mereknya Xiaomi, satu mereknya apalagi Samsung, satu mereknya apa. Nah bisa jadi pada saat kondisi seperti itu, kita akan mempertimbangkan, wah ini Samsung lah jaminan mutu misalnya, atau Xiaomi lah jaminan mutu. Maka brand menjadi pertimbangan juga gitu. Nah, kalau mumpung ditanyakan, saya bahas di sini, value itu adalah sesuatu yang mudah sekali dibandingkan, kemudian mudah sekali pelanggan itu akhirnya pindah menggunakan produk yang lain. Contoh kalau kita punya harga 100.000, barang yang sama dijual oleh kompetitor, kualitasnya sama, speknya sama, bentuknya sama, dijual 95.000. Maka orang atau customer yang nyari value-nya adalah value berupa harga, dia akan otomatis pindah ke akan lebih mudah pindah ke 95. Kemudian karena pelanggan kita semuanya pindah beli ke yang harga 95, kita kreatif nih dengan cara membuat value. Oke, kita harganya 100.000, tapi ada bonus hadiah yang lain. Yang mana hadiah itu kalau dirupiahkan nilainya 20.000. Jadi kalau dihitung-hitung ya harga 100.000, tapi dapat hadiah senilai 20.000. Akhirnya pelanggan pindah lagi tuh, beli yang punya kita. Kompetitor nggak kalah kreatif. Harganya 95.000, kemudian dikasih cashback 30%. Kalau dihitung-hitung jatuh harganya 75.000 dan seterusnya. Itu value. Value itu mudah sekali dilihat, mudah sekali ditiru, dan kadang-kadang menghasilkan loyalitas yang sangat rendah. Apalagi kalau value-nya itu berupa value yang sifatnya finansial. Yang tadi saya contohkan adalah value yang sifatnya finansial. Gitu ya. Kalau misalnya value itu sifatnya emosional, nah tadi ini dibahas di value proposition ya. Kalau value itu sifatnya emosional, itu jauh lebih kuat dibandingkan finansial. Tidak mudah menghasilkan loyalitas yang lebih tinggi dibandingkan value sifatnya finansial. Maka kalau misalnya value-nya sama, maka brand akan menjadi pertimbangan. Gitu ya. Kita sementara bahas sampai di situ, Pak Muhammad Ilham. Nah, kalau dalam CRM, teman-teman, ini masih nyambung dengan pertanyaan Mas Muhammad Ilham. Kan ada 3 nih. Ada value, brand, dan relationship. Nah, kadang-kadang secara value, ya, value itu, ini pertanyaan dari Kak Ferry Wirawan ya, ini nyambung. Total manfaat yang diterima, maka kita tidak bisa hanya single value. Ini sudah produk kualitasnya bagus, harganya baik, pelayanannya menyenangkan, tempatnya mudah diterima, dan ini produk kekinian. Wow, itu total value. Kalau value sendiri, itu ada 11 elemen, Mas Ferry ya, 11 elemen, bagaimana kita membuat value, mulai dari kualitas, mulai dari harga, mulai dari produk itu memang memberikan solusi, dan seterusnya.
Kalau tadi yang saya sampaikan, value itu kita bahas jadi 3. Value yang sifatnya finansial, emosional, dan spiritual. Itu sebenarnya penyederhanaan dari 11 kategori value. Saya setuju yang disampaikan Pak Ferry Wirawan Teja, bahwa total value ya yang diterima oleh pelanggan gitu. Nah, mumpung masih bahas di sini, value, brand, dan relationship, value sendiri tadi ada 11 elemen. Maka kita bisa kombinasikan mana yang akan kita angkat dan kita tawarkan kepada pelanggan untuk memenangkan persaingan. Udah value-nya bagus, kemudian ditambah brand kita baik. Udah value-nya bagus, brand-nya baik, relationship kita dengan pelanggan sangat baik. Wah, itu sudah top markotop. Maka dalam CRM bagaimana kita membangun relationship. Oke, kita lanjut dulu ya. Tadi ini sudah kita bahas, kemudian ini sudah kita bahas. Yes, sampai sini sudah, sampai sini sudah. Ya, ini manfaatnya pelanggan loyal tadi sudah. Maka kita harus berjuang untuk mendapatkan pelanggan. Ya, tadi kita sudah bahas sampai di sini. Oke, slide berikutnya. Itulah mengapa database menjadi mutlak dalam kita mengimplementasikan CRM, Customer Relationship Management atau pengelolaan pelanggan. Karena informasi tentang pelanggan itu mutlak kita perlukan. Informasi itu sebagai insight untuk sebagai dasar kita membuat keputusan. Jadi kita menggali, mendalami, dan menyalami. Kalau misalnya kita pakai istilah 3M, gitu ya, menggali, kemudian mendalami, dan menyelami. Sehingga kita tahu apa yang akan kita berikan kepada pelanggan. Nah, ini secara khusus kita bahas di value proposition ya, di kelas value proposition. Dari data, apa yang bisa kita dapat? Ada 4 hal. Data itu bisa memberikan insight kepada kita melalui 4 cara ini. Deskriptif itu menggambarkan apa yang sedang terjadi, apa yang sudah terjadi. Penjualan, histori transaksi, kondisi customer saat ini. Jadi data itu bisa menyajikan deskriptif, analisa secara deskriptif. Kemudian juga kita bisa melakukan analisa, mendapatkan analisa dari data itu diagnostik, analitik. Jadi mengapa bisa terjadi? Loh kok produk ini bisa lebih laku dibandingkan produk yang lain? Kok di bulan Januari sepi ya? Bulan Februari naik. Nah, ini diagnostik. Dari data kita bisa mendapatkan insight sampai ke situ. Kok kalau customer di wilayah Jabodetabek itu retention rate-nya cuma 50%. Sementara customer di luar Jabodetabek retention rate-nya bisa sampai 70-80%. Nah, ini diagnostik. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kemudian prediktif, oh kalau seperti ini maka produk seperti ini bisa kita tawarkan. Nah, customer ini kalau kita bisa maintain, dia bisa membeli produk berikutnya, produk berikutnya. Jadi kita bisa melakukan analisa secara prediktif. Itu dengan database. Ini semua teman-teman bisa dilakukan oleh seorang data scientist. Maka kalau misalnya kita punya bisnis, kita bisa rekrut seorang data scientist untuk bisa mengolah data sehingga kita bisa mendapatkan insight dari data yang kita miliki. Ya, ada data engineer, ada data scientist, ada data ini yang bisa membantu kita mendapatkan manfaat dari data yang kita miliki. Data engineer itu membuat infrastrukturnya, data itu cara dapatnya di mana, diwadahi seperti apa, kita perlu server seperti apa, itu data engineer. Dan yang keempat adalah bagaimana kalau misalnya kita ingin membuat pelanggan ini akhirnya bisa beli lagi, aktif lagi. Nah itu, dulu kita ada program namanya, kan ada namanya churn. Churn itu adalah jumlah pelanggan yang sekarang dulu menggunakan produk layanan kita, sekarang tidak lagi, itu churn, pergi meninggalkan kita. Nah, maka dengan analisa data, kita bisa menganalisa
pelanggan yang akan churn. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, dia akan churn, meninggalkan bisnis kita. Nah, kita bisa churn prediction namanya. Nah, kalau misalnya kita tahu nih dari 100.000 pelanggan, ini ada 50.000 pelanggan yang masuk dalam kalau diprediksi akan meninggalkan bisnis kita. Maka ada 100 tadi dari 100.000 pelanggan, 50.000 pelanggan tadi atau 5.000 pelanggan tadi, kita harus lakukan tindakan apa untuk mencegah akhirnya dia tidak pergi. Nah, itu di prediktif, namanya chain prediction. Jadi dari data kita bisa mendapatkan insight sebanyak ini. Yes. Nah, akhirnya kita kalau dalam CRM, data itu akan kita gunakan seperti ini, ya, untuk melakukan segmentasi, membuat program yang sesuai, kemudian kita mengenal pelanggan lebih dalam, kita profiling pelanggan, menentukan mana yang akan di-upselling, mana yang akan di-cross-selling. Membuat win-back program itu juga berdasarkan analisa data. Win-back program itu customer yang sudah tidak menggunakan produk kita, bahkan sudah menggunakannya produk kompetitor. Kita tarik kembali, kita win-back kembali. Kemudian melakukan pengukuran efektivitas program. Projection itu seperti ini. Oh, ternyata customer kita yang belanjanya banyak, itu ciri-cirinya seperti ini. Oh, dia karyawan, levelnya supervisor ke atas. Kemudian dia ada di bisnis apa gitu ya. Nah, ciri-ciri dari pelanggan itu, kita bisa cari pelanggan yang ciri-cirinya sama untuk kita tingkatkan pembelanjaannya. Nah, itu namanya projection. Itu manfaat dari database. Oke, kita lanjutkan ya. Oh, itu tadi ternyata materi pertama. Pentingnya kita memiliki data seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke materi kedua. Dan secara waktu kita masih pas ya waktunya ya. Sekarang jam 2. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau teman-teman berkenan, yang penting materinya selesai. Misalnya mundur 10 menit, 15 menit, nggak apa-apa ya. Segmentasi pelanggan. Ini di dalam database. Maka kalau tadi kita sudah punya database, data itu harus segera kita gunakan. Cara menggunakan data pertama kali adalah kita melakukan segmentasi. Ada beberapa, mulai dari kita menghitung customer lifetime value, kita singkat CLV, kita bisa juga melakukan segmentasi berdasarkan resensi, monetary, dan frekuensi. Ini yang paling umum. Resensi, monetary, dan frekuensi. Frekuensi itu setahun belanja berapa kali. Monetary setahun belanjanya berapa rupiah. Resensi belanja terakhirnya kapan. Gitu ya, dan segmentasi-segmentasi yang lainnya sesuai kebutuhan. Mari kita lihat. Kalau CLV, Customer Lifetime Value, itu gambarannya seperti ini. Ini hitungan kasar ya. Kalau hitungan detailnya, nanti ada rumusnya, tapi kita tidak bahas di sini. Rumus untuk menghitung Customer Lifetime Value. Intinya begini, kalau si James, setahun itu belanja 54 juta. Dan kondisinya James saat ini, dengan pengalaman selama ini, dengan kondisi hubungan selama ini, saya akan bisa pertahankan James itu untuk 10 tahun. Maka value dari si James itu adalah 549 juta. Begitu juga si Mike, Brian, Donita, dan seterusnya. Setahun belanja berapa kali, dan kira-kira saya bisa pertahankan Wright berapa tahun? 6 tahun. Maka nilai dari si Wright itu 200 juta. Nah, teman-teman, kalau kita tahu bahwa si James itu nilainya 0,5 miliar, Eric nilainya 1/3 miliar, Jeffrey nilainya 1/3 miliar, Donita 1/4 miliar. Kira-kira kita memperlakukan mereka dengan sangat baik nggak? Yes. Kita menggolongkan customer berdasarkan customer lifetime value. Nanti menggunakan sistem kita bisa buat metrik. Udah belanjanya banyak, relationship-nya kuat. Maka yang paling baik adalah yang paling metrik paling kanan, paling atas dan paling kanan. Belanjanya banyak dan relationship-nya baik. Maka itu customer yang terbaik ada di situ. Belanjanya banyak dan kita bisa pertahankan dalam waktu lama. Mari kita lihat tabel di sebelahnya. Ada Ali, Agus, Rudi, Salsa.
Belanjanya setahun ada yang cuma 1 juta, bahkan 300.000 gitu ya. Maka customer lifetime value selama mereka kita pertahankan, itu ada yang 9 juta. Nah, antara James sama Ali, kira-kira teman-teman akan memberikan perhatian yang lebih baik kepada siapa? Ya, pada James. CLV kepanjangannya adalah Customer Lifetime Value. Nah, itu tadi ya tanyakannya. Ini ada nih, Customer Lifetime Value. Maka kalau tabel itu kita buat grafik, grafiknya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau seperti ini, maka siapa yang kita berikan perhatian sangat baik, kita berikan perhatian biasa-biasa saja, yang kita berikan perhatian mungkin ya 2 bulan sekali, nggak perlu divisit, nggak perlu diundang, nggak perlu gala dinner dengan top manajemen. Maka James kira-kira diundang nggak gala dinner dengan top manajemen? Ya, lo James lo 549 juta, Eric 390 juta. Ya kita undang gala dinner dengan manajemen. Ya kita berikan benefit, misalnya jalan-jalan ke Singapura dan seterusnya. Yang di sini kita berikan juga, cuma nggak perlu sebaik perhatian terhadap James, Eric, Donita, Mike, dan seterusnya. Ini contoh yang kita bisa dapatkan dengan data. James wajib diundang, yes. Nah itu ya, dibahas secara detail bagaimana kita menyusun program loyalty. Maka siapa yang diundang, siapa yang dikasih hadiah, siapa yang dikasih free apa, itu dalam penyusunan program loyalty. Nah, siang hari ini kita fokus pembahasan di manfaat dari data. Gitu ya. Lanjut, nah ini manfaat dari data, kita bisa memilah antara pelanggan aktif dan non-aktif. Gitu ya. Kalau tadi kan ada, yang pertama tadi adalah customer lifetime value. Nah, yang ini ya. Yang ini, sekarang kita akan lihat contoh-contoh dari resensi, monetary, dan frekuensi. Resensi, monetary, frekuensi seperti ini. Nah ini, frekuensi. Ada 30 klien yang belanjanya 1 sampai 2 kali setahun. Ada 11 klien yang belanjanya 3 sampai 5 kali setahun. Ada 1 klien yang belanjanya lebih dari 10 kali setahun. Nah, maka teman-teman bisa melakukan segmentasi berdasarkan frekuensi. Nanti di bab berikutnya kita bahas, loh kalau kita ngelihat data seperti ini, yuk kita buat program yuk. Untuk yang 1 customer ini, untuk yang 6 customer ini, untuk yang 11 customer ini. Berdasarkan monetary, ternyata customer yang belanjanya setahun lebih dari 200 juta cuma 1. Sementara 29 customer belanjanya kurang dari 25 juta setahun. Maka kalau customer yang sebelah kiri ini persentasenya lebih banyak, maka kita mesti waspada. Bagaimana yang di sini nambah, sini nambah, sini nambah, ini nambah gitu ya. Sebelum ke resensi, ternyata ini ada data juga. Ini others ya masuknya. Bahwa ada customer yang cuma pakai 1 layanan saja, 25 klien. Ada yang pakai 2 layanan, 10 klien. Ada yang pakai lebih dari 6 layanan, 1 klien. Nah, ini berdasarkan jumlah produk. Mari kita lihat data berikutnya. Nah, kalau data tadi berdasarkan Pareto, sebenarnya orang yang di piramida atas itu yang di sini nih. Yang 200 juta, 100 sampai 200 juta. Tergantung dari bisnis teman-teman ya. Angkanya ini kan ini contoh. Ini contoh, maka angka di bisnis teman-teman tinggal dibuat aja grafik seperti ini. Maka program kita bisa fokus nih. Yuk kita mengelola customer yang kurang 25 juta, kita buat program apa. Yuk kita buat program untuk customer yang top customer nih, lebih dari 200 juta. Saya ada satu contoh kasus, perusahaan cat tertua di Indonesia. Mereka punya kurang lebih 5.400 toko di seluruh Indonesia. Untuk ukuran nasional itu nggak banyak. Karena seperti Avian, itu punya 45.000 toko di seluruh Indonesia. Jadi Avian bisa ditemukan di 45.000 toko. Nah, perusahaan cat ini punya 5.400 toko. 90% omsetnya disumbang dari kurang dari 500 toko. Tepatnya ada 375 toko. Menyumbang 90% omset. Maka 375 toko tadi masuk di piramida atas ini. Maka pelayanan kita, perhatian kita, program kita akan sangat baik kepada customer di piramida atas, 375 toko tadi.
Ya, itu Pareto. Segmentasi berdasarkan monetary, ini contoh lagi. Saya punya berapa dokter ini? Berapa dokter? Nah, ini ada 17.000 dokter yang meresepkan setahun itu kurang dari 25 juta. Ada 758 dokter yang meresepkan antara 150 sampai 250 juta. Nah, ini berdasarkan monetary. Gitu ya. Kemudian kita lihat berdasarkan frekuensi. Ada dokter yang ngeresepin setahun cuman 25 kali, rata-rata sebulan cuma menulis resep 2 kali. Sementara ada dokter yang nulis resep setahun itu 250 kali. Oh, ini top sekali nih. 250, artinya rata-rata sebulan 20 resep produk kita diresepkan oleh dokter itu. Nah, ini data akan bisa menampilkan seperti ini. Ini data visualization ya. Maka manajemen, manajer marketing, manajer sales itu mudah sekali membuat program ketika melihat datanya divisualisasikan seperti ini. Ini masih di, kalau ini last transaction, atau disebut resensi tadi. Belanja terakhirnya kapan? Ada dokter yang belanja terakhirnya, resep terakhirnya kurang dari sebulan yang lalu. Itu bagus, berarti aktif, sangat aktif. Antara 2 sampai 3 bulan yang lalu ada 9.000 dokter. Ada 7.600 dokter yang sudah setahun nggak ngeresepin. Ada apa dengan dokter ini? Nah, tapi pertamanya adalah ini ditampilkan dulu datanya. Ini datanya tampilkan dulu, baru kita bisa, yuk ini dibuat program apa, ini dibuat program apa, ini dibuat program apa. Jadi teman-teman, ini adalah segmentasi berdasarkan resensi, frekuensi, dan monetary. Kalau ada datanya, maka sistem dengan mudah bisa menyajikan data-data ini bahkan dalam bentuk dashboard yang teman-teman bisa akses dari manapun, sambil di kendaraan, akses dashboard, ya, di ruang meeting, dashboardnya ditampilkan di TV, bahkan malam mau istirahat, dan dashboard ini live. Jadi angkanya bergerak terus-menerus secara real time. Itu sangat memungkinkan. Yang penting datanya ada. Gitu ya. Ini masih di resensi frekuensi monetary. Nah, ini contoh kalau kios, ya, kios yang setahun 25 juta, kios yang setahun cuma 5 juta, dan seterusnya. Ada kios. Ini kalau contoh lain-lain ya. Usia. Nah, customer yang beli rumah di kita, kita ceritanya jualan rumah nih. Kita ceritanya agen properti, ternyata customer kita itu yang beli customer kita saat ini di database kita, yang kontrak itu 130 orang. Ini misalnya seorang staff punya 170 data customer. Yang punya rumah sendiri 40 orang. Gitu ya. Kemudian dari data ini secara usia begini. Yang kurang dari 25 tahun 45 orang. Kira-kira kurang dari 25 tahun beli rumah enggak? Bisa jadi beli, cuman persentasenya kecil. Maka kita tinggal tampilkan tuh. Customer kita beli rumah usianya rata-rata berapa? Oh, 35 sampai 45 tahun. Ya sudah, maka kita fokus saja di sini dulu. Maka closing rate kita akan lebih tinggi dibandingkan kita jualan rumah ke anak-anak muda. Orang tua, kita jualan rumah ke usia di atas 55 tahun. Ya, mungkin dia beli untuk anaknya, tapi jumlahnya nggak akan sebanyak orang yang memang sedang membutuhkan rumah. Nah, ini kita segmentasi berdasarkan usia. Maka yang pas untuk produk ya usia berapa. Maka ini datanya kita tampilkan. Kita fokus ke 38 prospek ini, yaitu orang yang usia yang pas untuk membeli rumah. Dasarnya apa? Ya dasarnya kita lihat dari statistik. Kalau selama 5 tahun sebagai sales, ternyata orang yang beli rumah ke saya 70% adalah usianya 35 sampai 45 tahun. Ya sudah, maka kita fokus ke situ. Sisanya tetap kita garap, tapi fokusnya di sini. Nah, ini manfaat dari data untuk kita jualan. Nah, ini masih di cerita jualan rumah. Ini slide-nya saya bawa karena kemarin habis membawakan materi untuk teman-teman properti ya. Ternyata orang yang beli rumah itu rata-rata adalah orang yang menikah, misalnya dari data kita. Di database kita, yang menikah 91 orang, yang single 65 orang. Yang menikah
Yang beli rumah prosentasinya 70%, yang single 30%. Oke, berarti kemungkinan closing rate-nya lebih tinggi kalau kita jualan rumah kepada usia 35 sampai 45 tahun dan statusnya menikah. Closing rate-nya akan lebih baik. Nah, ternyata kita punya data lagi nih. Statistik menunjukkan orang yang beli rumah selama ini kepada saya itu adalah orang-orang yang wira swasta sama profesional. Ini angkanya lebih tinggi. Maka ini kita prioritaskan, ini prioritaskan. Berarti wira swasta yang sudah menikah usianya 35 sampai 45 tahun. Itu yang akan kita sasar. Gitu ya. Baik, ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Yes. Antara customer yang frekuensi banyak namun belanjanya kecil sama customer yang outgoingnya banyak walaupun frekuensinya minim. Lebih recommended yang mana? Maka pada saat nanti kita Pak Fajar, terima kasih pertanyaannya bagus sekali, Pak. Ini banyak pertanyaan seperti ini. Kita nggak bisa hanya fokus ke monetary saja atau ke frekuensi saja atau bahkan ke resensi saja. Maka itu sebenarnya dikombinasi. Ada metriknya, di nanti saya kasih rekomendasi bukunya di sana dibahas tuntas. Tapi saya bisa jawab seperti ini. Kalau orang yang frekuensinya sering, kita bicara dari sisi relationship ya. Orang yang sering beli, artinya sering berinteraksi dengan kita, itu tingkat hubungannya jauh lebih baik dibandingkan misalnya belinya setahun sekali, sekaligus banyak. Selama setahun, banyak sekali yang bisa terjadi. Tergiur oleh kompetitor. Selama setahun dirayu oleh kompetitor. Selama setahun dia searching-searching, bener nggak ya saya beli ke Mas Wahyu ini udah produk terbaik? Setahun loh ini. Waktu yang cukup panjang untuk dia berubah pikiran. Tapi kalau misalnya belanjanya sebulan sekali, apalagi sebulan 2 kali, walaupun kecil-kecil, artinya ikatannya sudah baik. Ingat ya, tadi di depan itu ada 3 faktor. Brand, value, brand, dan relationship. Relationship ini jauh lebih baik dibandingkan benefit berupa harga. Saya ada satu contoh kasus, bahwa dalam pengelolaan distributor atau pengelolaan toko, faktor relationship ini sangat kita tonjolkan. Kepada para karyawan toko cat, toko material, kita ada program khusus buat mereka. Supaya apa? Kalau ada customer datang, sama-sama nyari cat, kenapa cat kita yang ditawarkan, bukan cat yang lain? Oh, karena saya punya hubungan baik dengan karyawan toko. Gitu ya. Pemilik toko itu teman-teman sales kita buatkan program untuk membangun relationship dengan mereka. Pemilik toko yang punya hobi motor, ya, teman-teman sales kita berikan tugas untuk menemani si customer itu tadi hobinya apa. Ini membangun relationship. Bahkan saya punya distributor di Cirebon dan di mana tuh di Kendari. Itu kadang-kadang kita datang dari Jakarta ke Cirebon, datang ke Kendari dari Jakarta, itu hanya untuk membangun relationship aja, nggak ngomongin bisnis sama sekali. Ke Cirebon, bawa dokter, suntik vitamin, makan malam, besoknya balik lagi ke Jakarta, hanya untuk membangun relationship dengan si distributor tadi. Mengapa itu kita lakukan? Omsetnya besar. Maka relationship. Nah, menjawab pertanyaan Mas Fajar tadi, customer yang sering, frekuensinya sering, walaupun kecil-kecil, ini secara relationship bagus. Kalau secara relationship bagus, bisnis kita relatif lebih aman dibandingkan dengan setahun sekali, walau jumlahnya banyak. Maka, terhadap customer yang sering tadi, kita nanti sambil jalan bisa melakukan yang namanya upselling dan cross-selling. Dia belinya sering, kecil-kecil, sedikit-sedikit, tapi hanya satu item produk. Loh kan kita punya 10 item produk, hubungannya baik. Kita cross-selling dengan produk kedua, cross-selling dengan produk ketiga. Jawaban saya seperti itu, Kak Fajar. Terima kasih. Maka kita lanjutkan ya. Ini masih tadi agama gitu ya, status pekerjaan, kemudian
Ini masih monetary, kemudian ini aktif, non-aktif, dan seterusnya. Saya pernah jualan produk kesehatan untuk pencegahan. Maka di dalam database saya punya data namanya data usia udah pasti. Karena kesehatan itu ada kaitannya dengan usia. Berat badan ada. Kemudian kolesterolnya berapa, gulanya berapa, trigliseridnya berapa, asam uratnya berapa, saya ada datanya. Nah, kemudian ada satu data yang sangat menarik yang tadi di contohnya Bu Yami. Bu Yami itu saya punya data seperti datanya Bu Yami yang jadi kalau dari 350.000 customer saya keluarkan, saya mau customer yang punya resiko tinggi terhadap jantung. Keluar tuh. Ada 15.000 customer. Loh kalau saya tahu ada 15.000 customer yang punya resiko tinggi jantung, gampang nggak kita jualan produk untuk mencegah terjadinya serangan jantung? Gampang, orang dia punya resiko tinggi terhadap jantung. Lah kan kita punya datanya. Kok kita bisa punya data seperti itu? Punya. Kita kumpulkan data itu. Kita ada kuesioner untuk 10 jenis penyakit dengan cara customer menjawab beberapa pertanyaan. Kok customer mau ngisi? Ya mau, karena staff dengan customer punya kedekatan. Bahkan customer yang ngisi datanya, kita berikan gratis pengecekan kesehatan. Kita berikan gratis edukasi atau konsultasi dengan dokter. Apapun. Yang penting kita bisa mendapatkan data. Data itu bermanfaat buat bisnis kita. Mari kita lihat contoh bagaimana membuat program berbasis data. Ini contoh program yang kita launching di bulan Juli lalu, bulan ini ya, berarti awal bulan. Akhirnya, dari data yang kita miliki, memutuskan untuk membuat program namanya hadiah pilih sendiri. Ya, programnya namanya hadiah pilih sendiri. Nah, mengapa ini kita lakukan? Kita di bulan April, Mei melakukan survei ke seluruh Indonesia terhadap kios, ini kita bicara pupuk ya, terhadap kios, kemudian terhadap distributor, terhadap petani, apa yang paling mereka inginkan. Ternyata ada 3 hal besar yang mereka inginkan, supaya mereka semangat jualan, supaya mereka mau menggunakan pupuk kita. 3 hal besar itu adalah, 1, diskon, ya udah ini umum ya. Yang kedua adalah cashback, yang ketiga adalah hadiah. Oke, diskon kita sudah punya, cashback kita ada, kita sudah jalankan, kompetitor juga menjalankan. Yang ketiga adalah hadiah. Ternyata distributor, kios, petani itu senang hadiah. Oke, yuk kita buat program hadiah. Terus hadiahnya apa? Jangan-jangan hadiah umroh nggak menarik, jangan-jangan hadiah motor nggak menarik. Maka kita lakukan survei. Kita lakukan survei, hadiah seperti apa yang paling disukai oleh kios. Ini program untuk kios ya. Kios itu berarti pengecer pupuk. Ternyata dari hasil survei, kita mendapatkan beberapa barang yang paling disukai kalau itu digunakan sebagai hadiah. Udah, setelah itu kita susun, ternyata kios itu seneng namanya support berupa hadiah. Oke, kita bikin hadiah. Nah, hadiahnya apa? Kita survei. Ternyata hadiah yang disukai itu adalah emas, TV, motor, sepeda, dan elektronik yang lainnya, termasuk perjalanan religi itu menjadi hadiah yang mereka inginkan. Nah, maka lahirlah program ini. Nah, ini contoh bagaimana kita menggunakan data untuk membuat program, bukan berdasarkan asumsi. Oh, itu kompetitor pupuk bujang bikin program hadiah, kita bikin yuk. Terus hadiahnya apa? Ikut aja, dia hadiahnya apa. Nah, itu berdasarkan asumsi. Maka kita harus berdasarkan data. Nah, ini ada salah satu contoh vitamin. Kalau lihat gambarnya, teman-teman bisa, ini jangan-jangan sudah minum vitamin ini. 83% omset dari vitamin ini disumbang oleh 5% customer. Kalau melihat grafik ini, 5% customer ini kita mau kasih program apa? Kita kasih benefit apa? Loh, kita kalau kehilangan 5% customer ini, kita kehilangan 83% omset dari si vitamin ini. Maka kita harus nggak boleh salah membuat program untuk 5% customer ini. Yang 95% tetap. Biasanya
Ada yang terjebak, agar customer mau beli, kita kasih hadiah. Ada customer belinya, tadinya nggak beli jadi beli lagi, kita kasih hadiah. Berarti orang-orang yang di sini dong. Yang di sini dikasih hadiah, yang loyal, yang pembeliannya banyak, malah nggak dikasih apa-apa. Nah, itu kan berarti salah. Salah program. Gitu. Saya minum dulu ya. Ini contoh. Maka dari sini kita bisa 5% dikasih program apa. Ini contoh. Kemarin kita membuat program, kita punya 12.000 pelanggan. Ini kita tadi cerita kios ya. 12.000 pelanggan dari database, dan kita ambil top 100-nya. Top 100-nya itu ternyata menyumbang omset lebih dari 50. Dari 30% itu dari top 100 ini. Dari 12.000 pelanggan. Kemudian dari top 100 itu kita diskusi, kita kasih benefit apa yuk? Kita kasih 2 jenis benefit kepada top 100 customer ini, yaitu finansial sama emosional. Maka keluarlah program, namanya program Gala Dinner dan Tour. Maka 100 customer diundang gala dinner dengan manajemen. Nah, itu emosionalnya dapat. Dan di situ kita undang artis. Mereka berkesempatan ketemu artis, ngobrol dengan artis, foto dengan artis. Itu benefit berupa emosional. Asik ya, saya jualan pupuk tapi bisa foto bareng artis. Gitu ya. Nah, kemudian di acara gala dinner itu kita berikan surprise kepada mereka. Mereka mendapatkan hadiah tur ke Jepang atas kontribusi bisnis mereka menjual pupuk kita yang sangat baik selama ini. Nah, ini contoh kita membuat program berdasarkan data. Nah, mengapa ke Jepang, mengapa gala dinner, itu teman-teman sales sudah menggali informasi selama ini. Apa yang paling mereka sukai, gitu ya. Maka kita tidak salah memberikan benefit. Itu. Oke, ini kita skip. Intinya data itu harus baik tadi ya, ini dalam CRM. Contoh kasus nih teman-teman, kalau misalnya data dari frekuensi, ini kita tadi melakukan segmentasi, akhirnya keluar data ini. Ada 52% customer yang belanjanya setahun sekali. Tadi ditanyakan tadi ya, setahun sekali. Kita belum bicara rupiahnya, tapi dia belanjanya setahun sekali. Yang belanjanya setahun lebih dari 10 kali cuma 1%. Bayangkan, kalau 52 customer ini dari setahun sekali jadi setahun 2 kali, dia naik ke sini. Ya, separuhnya. Maka di sini ada 40%, di sini tinggal 25%. Omset kita udah berapa kali ya? Naik berapa kali? Hanya dengan program 1 kali belanja jadi 2 kali belanja. Caranya gimana? Ya kita buat program untuk 52% customer. Kita buka datanya. Oh, 52 customer ini kenapa belanjanya setahun sekali? Ternyata mereka belanjanya pas ada promo tahunan. Loh, berarti terhadap 52% customer ini, kalau kita ingin mereka belanja dari 1 kali jadi 2 kali, bikin aja program promo untuk 52% customer tadi. Loh kok bisa? Loh, datanya kita keluarkan, ternyata 52% customer ini kenapa belanjanya setahun sekali, ternyata belanjanya pas ada program promo. Nah, itu kita lihat tuh, kita plototin 52% customer ini yang belanjanya setahun sekali ini kenapa? Maka kita bisa jadikan dia 2 kali dengan cara membuat program yang mereka selama ini manfaatkan. Oh, ternyata 52% customer ini belanjanya pada saat ada event gathering. Misalnya 50%-nya belanja pada saat event gathering. Loh, kalau seperti itu ya sudah, kita bikin event untuk ketemu dengan mereka supaya mereka belanja lagi. Nah, ini contoh ya. Contoh. Nah, kalau misalnya tadi yang sini, grafik yang ini nih. Grafik yang bawahnya, ini ada tahunnya, berarti ini data asli ya, teman-teman. Data asli yang memang saya miliki karena ada tahunnya, berarti ini data asli.
pengelolaan pelanggan yang selama ini kita lakukan di salah satu klien. Maka tidak saya tampilkan brandnya ya. Ada customer yang belanjanya setahun kurang dari 1 juta. Ada yang setahun lebih dari 20 juta. Yuk kita fokus customer yang 1 sampai 6 juta ini kita tingkatkan jadi 10 juta. Maka 39% customer itu kita plototin datanya, kita segmentasi, dia ada di mana, selama ini pakai produk apa, kita buatkan program untuk mereka. Ya, ini manfaat dari data. Maka di sini namanya program upselling. Nah, kalau misalnya customer yang sekarang ada 62% customer yang cuma pakai satu produk. Dia sudah loyal selama 3 tahun, 2 tahun, tapi hanya pakai satu produk. Itu ada 62% pelanggan. Yuk kita cross-selling dengan menawarkan produk kedua. Kalau misalnya ini customer klinik kecantikan, dia hanya satu produk, yaitu pembersih muka. Cuma pakai satu produk. Nah, padahal di klinik kecantikan itu ada 10 jenis produk, ada 5 jenis layanan. Orang yang sudah pakai sabun cuci muka dan dia sudah bertahun-tahun cocok, berarti sudah ada trust. Sudah ada niat untuk merawat kulit. Nah, merawat kulit supaya maksimal, ternyata kita bisa minum kolagen juga. Kita punya. Maka 68% customer ini, Bu, sekarang Ibu kulitnya sudah bagus sekali dengan menggunakan facial wash dari kami. Terima kasih loh Bu. Direkomendasikan ya Bu kepada teman-temannya. Nah ini kalau misalnya Ibu mau lebih maksimal lagi, kita punya produk untuk melengkapi. Dari luarnya Ibu pakai facial, dari dalam Ibu minum kolagen. Maka kita menawarkan produk kedua. Maka customer ini dari 1P jadi 2P. Maka kita buat program namanya program cross-selling. Oke, slide ini masih contoh lagi. Nah, kemarin kita buat program untuk, ini ada 45% kios yang aktif, ini di satu daerah yang dipegang oleh satu orang salesman. Kemudian kios yang nggak aktif. Maka kita fokus membuat program untuk 175 kios yang tidak aktif ini. Programnya apa? Nah, itu tadi program aktivasi. Program aktivasinya mulai dari visit, kemudian survei. Survei itu artinya kita datang ngobrol, apa yang bisa dibantu, kendalanya apa. Akhirnya kita tahu nanti, orang produk kamu itu kemasannya jelek. Lu kena air lu sobek, aku males jualan pupukmu misalnya. Nah itu kan dari hasil survei. Atau misalnya program edukasi, atau misalnya, oh kamu diskonnya dikit, kompetitor lo diskonnya besar. Kompetitor lo 10%, kamu cuma 7%. Maka bisa jadi, untuk membuat mereka aktif lagi, apakah kita samakan diskonnya dari 10%, atau diundang di gathering, dan seterusnya. Maka programnya adalah program aktivasi. Dimulai dari data bahwa kita punya 100, si salesman tadi, punya 175 kios yang tidak aktif. Tidak aktif artinya dulu menjual produk kita, sekarang enggak lagi, enggak aktif. Maka bisa dibuat program aktivasi. Kalau ini berarti ada program upselling. Oh ini loh sebulan cuma 5 juta, ini ada yang 25 juta. Yang kecil-kecil ini kita upselling. Caranya gimana? Oh ternyata dia memang tokonya ramai, tapi dia belinya bukan produk kita, si petani tadi, datang ke kios, tapi belinya bukan pupuk kita, tapi pupuk jenis orang lain. Maka apa yang kita bisa bantu? Ternyata petani nggak tahu bahwa pupuk kita jauh lebih baik dibandingkan kompetitor misalnya. Maka kita bikin event, kios dengan petani di sekitarnya, kita adakan penyuluhan dan lain-lain, sehingga semakin banyak petani yang menggunakan pupuk kita. Ini contoh kalau misalnya kita punya data. Dan seterusnya ya teman-teman. Dan seterusnya, aktivasi, program aktivasi. Nah ini sama, ini berdasarkan tonase atau rupiah ini. Kalau ini berdasarkan rupiah, ini berdasarkan tonase. Ini dibuat program supaya ke sini, ini dibuat program supaya ke sini, dibuat program supaya ke sini, dan seterusnya. Kemudian, ya, ada yang kios cuma jual satu pupuk, ada jual 2 jenis pupuk, bahkan ada yang jual semua jenis pupuk kita. Iya.
Nanti Pak Anyan saya jawab ya pertanyaannya setelah ini ya. Kapan sebaiknya CRM mulai digunakan? Yes. Nah, ini teman-teman yang tadi saya ceritakan di depan. Saya itu punya 350.000 customer dan kita punya data berapa ribu customer yang punya resiko jantung sedang. Nah, ini resiko jantung rendah. Resiko diabetes tinggi. Resiko diabetes sangat tinggi. Ada 44 orang. Ini berarti bukan nasional tapi di satu daerah. Ada 44 yang punya resiko diabetes sangat tinggi. Maka ini bisa kita buatkan program apa yang sesuai. Ini data berdasarkan resiko penyakit. Ini kebetulan contoh data bisnis produk kesehatan, gitu ya. Ya, itu pembahasan ketiga, teman-teman. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan keempat. Tadi pertanyaan Pak Anyan, kapan CRM itu mulai dilakukan? Sebenarnya begini, teman-teman. CRM itu adalah konsep strategi bagaimana hasil akhirnya adalah kita memiliki pelanggan loyal. Ya. Nah, untuk membuat pelanggan loyal, maka kita harus membangun relationship. Untuk membangun relationship, kita harus melakukan interaksi. Nah, gitu. Jadi, CRM itu adalah rangkaian proses di mana kita mulai punya data pelanggan kita analisa, setelah kita analisa kita buat benefit, setelah benefit kita delivery benefit itu dalam bentuk program loyalty. Maka semakin baik kita mengimplementasikan strategi CRM, semakin baik. Sekarang pertanyaannya, ada nggak bisnis yang tidak memerlukan customer? Nggak ada. Ada nggak bisnis yang tidak diuntungkan kalau kita punya pelanggan loyal? Nggak ada. Maka lebih baik nggak kalau kita implementasi CRM dibandingkan enggak? Lebih baik implementasi CRM. Cara implementasi CRM gimana? Tadi langkahnya ada 4 tadi. Kita punya data, ya, kemudian datanya kita manfaatkan, kita lakukan analisa, berdasarkan data itu kita buat benefit, benefitnya apa, mulai dari tadi benefit, ada 11 kategori benefit, kita rangkum jadi 3 benefit, finansial, emosional, spiritual, kemudian benefit itu kita delivery untuk tujuan 4R di depan tadi. 4R, yaitu program relationship, retensi, referral, maupun recovery. Jadi jawaban untuk Pak Anyan bahwa kapan memulai CRM sesegera mungkin. Nah, CRM itu konsep, sedangkan sistem itu hanya alat bantu atau tools. Bisa nggak kita implementasi CRM tapi nggak pakai software? Bisa. Pakai Excel bisa. Pakai buku catatan bahkan bisa. Bayangkan kalau misalnya kita bisnisnya B2B, customer-nya cuma 100. Perlu software CRM nggak? Nggak perlu. Gitu ya. Kalau customer kita puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, baru kita beli software tuh. Software kadang-kadang kita nggak perlu beli, bikin. Kita undang programmer, tolong dong bikinin aplikasi yang sistem yang bisa buat ini. Datanya seperti ini, nanti bisa menampilkan grafik seperti ini, undang programmer. Ya, kalau beli jadi ya ada SAP, ada Oracle, ada Barantum dan seterusnya banyak sekali. Tapi yang paling penting adalah konsepnya dulu, baru kemudian nanti kita beli tools-nya, gitu ya. Oke, sekarang jam setengah 3. Oke, kita sampai jam 3 ya. Betul ya, kita sampai jam 3 ya. Setengah 2, setengah 3, jam 3. Oke, baik. Masih ada waktu. Yes. Closing rate. Ya, closing rate itu menjadi dambaan semua pemasar. Closing rate itu seperti ini. Rasio closing. Ada yang nyebutnya sebagai conversion rate. Ya, itu kalau saya sini nulisnya closing rate. Closing rate kalau kita menawarkan kepada 100 orang, yang beli 10, berarti closing rate kita berapa? 10. Gitu. Kalau kita menawarkan kepada 100 orang, yang beli 50, closing rate kita 50%, itu jempol.
Kalau kita menawarkan kepada 100, yang beli 1 orang, closing rate kita 1%. Nah, yang membuat closing rate kita 1%, 5%, atau 10%, atau bahkan 50% itu ada 4. Ada 4 faktor. Menurut pengalaman, itu ada 4 faktor. Pas ya, ini ada di bab 4, dan closing rate itu ternyata ada 4. Mari kita lihat. Dan ternyata, teman-teman, 4 faktor tadi sangat ditentukan oleh seberapa baik data yang kita miliki. Nah, ini kembali bahwa data itu sangat penting. Closing rate 4 faktor apa saja? Oke. Sebelum masuk ke closing rate yang 4 faktor, kita review dulu, flashback apa yang dulu diajarkan oleh Pak Tung Desem, bahwa teori jualan itu ada banyak. Nah, salah satu teori jualan yang saya suka dan teman-teman sales juga banyak gunakan ini adalah sales magic-nya Pak Tung Desem. Intinya, tahap pertama adalah kita building trust. Building trust. Kalau kita belum dipercaya, udah nggak bisa ngomong selanjutnya. Maka yang pertama adalah building trust. Trust kepada company, kalau misalnya kita company, tadi brand tadi ya, trust kepada produknya, oh ini produknya bagus. Saya tahu kok itu produknya bagus. Ini impor kan dari Jepang kan? Ya, produknya. Dan yang ketiga, trust kepada salesman-nya. Salesman-nya penampilannya keren. Karena jualan ini nih, jualan apa itu? Cincin, jualan penampilannya kalau di mall itu pakai jas, hitam, pakai dasi, rapi. Nah, itu kita trust terhadap salesman-nya. Udah gitu, pinter ngomong, lancar, begitu kita tanya apa bisa jawab, tanya apa bisa menjawab dengan sangat meyakinkan. Maka trust akan terbentuk sebelum akhirnya bisa ngobrol lebih lanjut dengan si salesman tadi. Company-nya dari mana? Oh iya, kita multinasional, kita perusahaan dari Jepang. Ya, orang sudah tahu lah dengan company itu, maka udah dapat trust nih dari company-nya. Nah, itu tugas dari company untuk membangun brand itu supaya menjadi company yang terpercaya. Produk, maka tadi yang ditanyakan pertama tadi, betapa pentingnya brand itu. Nah, kita sebagai salesperson itu juga menjadi faktor yang membuat kita akhirnya dipercaya atau tidak. Kita jualan mobil, terus ini penampilannya kusut, bajunya maaf, bajunya misalnya nggak setrikaan, udah gitu nggak wangi, rambutnya acak-acakan, begitu ngomong juga nggak lancar, udah laku nggak mobilnya? Bisa jadi nggak, padahal mobilnya bagus. Mobilnya bagus, brandnya bagus gitu ya. Itu yang pertama, building trust. Yang kedua adalah creating need. Belum tentu orang itu tahu bahwa dia membutuhkan produk yang kita jual. Sebagai contoh ya, saya misalnya jualan produk kesehatan, namanya produk pengencer darah. Ini produk langka. Karena saking langkanya orang nggak tahu bahwa ternyata rahasia panjang umur. Jadi teman-teman di dunia itu ada 5 daerah di dunia yang rata-rata orangnya hidup di atas usia 100 tahun. Itu disebut blue zone, salah satunya di Okinawa. Nah, rahasianya adalah mereka bisa mempertahankan aliran darah dengan sangat baik. Maka kita tadi mau jualan produk pengencer darah. Saya ketemu nih 100 orang. Mereka perlu nggak produk pengencer darah? Nggak perlu, orang dia nggak tahu bahwa darah dia nggak lancar. Maka saya melakukan yang namanya creating need. Pak, Bapak olahraga sekarang, udah mana sempet loh, aku itu pergi jam 5 udah ke kantor, pulang jam 11, nggak pernah olahraga. Oke, kita dapat 1 poin nih. Orang nggak pernah olahraga, darahnya akan ada masalah. Oke. Kalau makan gimana Pak selama ini? Gue makan, saya sibuk makan sekenanya Mas. Oh, yang itu masih makan? Masih loh, saya suka sekali tuh, rumah makan sederhana itu, top Marco top. Udah, berarti kolesterol nih masuk. Gitu ya. Kemudian kita tanya yang lebih detail. Suka kesemutan nggak, Pak? Lu kok tahu, Mas? Nah, dapat nih, kita udah dapat 3 hal yang membuat bahwa dia memerlukan pengencer darah. 1, nggak pernah olahraga. 2, makannya kacau. Yang ketiga, ciri-cirinya tadi sering kesemutan. Sering kesemutan itu ciri-ciri aliran darah nggak lancar. Maka kita masuk nih bahwa dia memerlukan pengencer darah. Udah, creating ini udah selesai, baru kita memberikan solusi. Bapak solusinya ada 2.
Solusinya yaitu memperbaiki pola hidup, Bapak olahraga, istirahatnya cukup, nggak stres, makanannya yang lebih baik, yang sayur-sayuran. Bagaimana bisa? Itu susah semua itu. Nah, itu pilihan pertama, Pak. Pilihan kedua adalah pola hidup seperti itu tetap kita perbaiki pelan-pelan sambil waktu, tapi sekarang kita bisa bantu dengan konsumsi suplemen untuk pengencer darah. Itu give solution. Bapak bisa pakai cara satu yang susah atau pakai cara dua yang mudah. Wah, apa bener itu? Nanti ada efek samping. Kita masuk ke handling objection. Ini produk herbal, Pak, dibuat dari fermentasi kacang kedelai. Kita tempe juga makan, tempe bagus buat kesehatan. Ini dibuat dari fermentasi kacang kedelai. Jadi ini aman untuk mengencerkan aliran darah. Makanya tadi rahasia orang Okinawa usianya di atas 100 tahun, itu karena mereka, kalau kita, makanan paginya adalah soto, kemudian kondro, gudeg. Mereka makan yang namanya natto. Nah, ini yang kita jual itu isinya natto, Pak. Oh gitu ya? Aman? Aman. Tapi harganya kok mahal begitu? Nah, ini masuk di handling objection. Nah, ini yang diajarkan dalam kita jualan namanya sales magic. Mulai dari building trust, creating need, give solution, sama handling keberatan atau close the sales. Nah, ini disampaikan oleh Pak Tung Desem. Ya. Apakah ada pertanyaan? Oke, Pak Anya nanti saya jawab ya. Kita lanjut dulu. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, teman-teman, tadi di depan saya sampaikan bahwa closing rate itu ada 4 faktor, dan 4 faktor ini dipengaruhi oleh seberapa baik data yang kita miliki. Gitu. Satu, closing rate akan tinggi, akan lebih baik ketika produk yang kita tawarkan atau program yang kita tawarkan sesuai dengan apa yang pelanggan mau. Loh kok kita tahu bahwa program yang kita tawarkan itu sesuai dengan customer? Kan kita ada datanya. Loh kita mau jualan produk untuk mencegah jantung atau jualan produk untuk mencegah diabetes, kan kita ada datanya. Kita mau bikin program hadiah atau bikin program beli satu gratis satu, dari survei menunjukkan bahwa pelanggan itu suka program hadiah. Nah, jadi program atau produk yang kita tawarkan semakin sesuai, semakin tinggi closing rate-nya. Gitu. Yang kedua, teman-teman, faktor yang kedua adalah siapa yang kita tawarkan. Nah, tadi contoh kasus di depan, kita jualan rumah kepada 100 orang anak usia 25 tahun dan 100 orang usia 35-45, closing rate-nya lebih tinggi yang mana? Yang usianya pas dengan produk yang kita tawarkan. Maka siapa yang ditawari itu menjadi faktor closing rate kita tinggi atau rendah. Kembali ke data. Punya datanya nggak kita usia? Nggak punya. Oke, maka kita perbaiki dulu data itu. Kemudian, siapa yang menawarkan? Loh, tadi Pak Tunggu Desem cerita tuh, bahwa trust itu terjadi terhadap produk, company, dan terhadap people, sales-nya. Nah, maka semakin baik salesman-nya, maka semakin tinggi closing rate-nya. Nah, ada faktor keempat yang orang jarang sentuh, jarang distrategikan, yaitu faktor relationship. Gitu. Nah, 4 faktor ini teman-teman, misalnya nih, contoh relationship. Kita jualan kepada 100 orang, contohnya 100 orang biar gampang ya. 100 orang ini kita kenal baik. Mereka pelanggan lama kita. Kemudian ulang tahun biasanya kita ucapkan. Kemudian produk yang dia gunakan juga kita tahu. Kemudian sebulan sekali kita ada telepon. Sebulan sekali kita visit, telepon bisa sebulan 2 kali, 3 kali. Maka relationship-nya baik. Kita jualan terhadap 100 orang customer itu yang punya hubungan dengan 100 orang yang baru sama sekali. Beda nggak? Beda. Apalagi ini 100 orang, teman satu komunitas. Nah, kita nawarkan pada 100 orang, jangan-jangan 50 yang beli. Kita jualan kepada 100 orang yang nggak kenal sama sekali. Kamu siapa? Jangan-jangan, nah itu. Maka relationship menjadi faktor yang sangat baik untuk membuat produk kita closing atau tidak. Nah, teman-teman silakan di evaluasi di bisnisnya masing-masing. Closing rate-nya sebaik apa. Maka kalau misalnya teman-teman ini sekarang, misalnya di tim sales, ada 10 orang
sales, bisa dilihat tuh. Si Joko closing rate-nya 10%. Si Ade closing rate-nya 15%. Itu kan bisa bulanan. Kemudian si Irma closing rate-nya 7%. Dan seterusnya, lu kok beda-beda? Maka setelah kita tahu beda-beda, oh ternyata yang tadi closing rate-nya 15%, yang ditawarkan benar. Pelanggan yang ditawari pas. Relationship dengan pelanggannya baik. Dan dia sendiri juga selalu upgrade skill. Ya sudah, maka closing rate-nya tinggi. Gitu ya. Saya dulu punya staff, ada yang staff closing rate-nya itu 27%, ada staff yang closing rate-nya 1%. Akhirnya itu jadi KPI. Staff baru sampai 3 bulan closing rate-nya 1%, boleh. Staff 6 bulan sampai 1 tahun closing rate-nya 3%. Staff di atas 1 tahun closing rate-nya harus 5%. Itu jadi KPI. Oke, kita lanjutkan. Ada itu. Apa itu? Topeng monyet lewat. Padahal di depan ya bisa masuk suaranya. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan. Nah, itu tadi materi keempat. Dan sekarang kita ada di materi kelima. Materi terakhir di siang hari ini. Waktunya pas. Kita sampai jam 15. Membangun database. Tadi di depan kita sudah tahu. Mau punya pelanggan loyal, itu jalankan strategi CRM. Strategi CRM baru akan berhasil kalau kita punya data. Data dianalisa, dimanfaatkan buat benefitnya berdasarkan data. Akhirnya kita tahu bahwa memiliki pelanggan loyal, kita harus mengelola data dengan sangat baik. Nah, kemudian bagaimana membangun database? Membangun database, mari kita lihat. Data biasanya isinya ini ya, teman-teman. Biodata itu berarti ada nama, alamat, nomor telepon, email, tempat tinggal, usia, tanggal lahir. Nah, usia sama tanggal lahir jadi satu. Kemudian gender, status, dan seterusnya itu biodata. Nomor email, sosial medianya, gitu. Kemudian data transaksi. Data transaksi harus kita catat. Lalu tadi yang analisa deskriptif tadi, hampir semuanya adalah data transaksi ya. Banyak yang data transaksi selain biodata. Resensi, frekuensi, monetary berarti data transaksi. Customer lifetime value, data transaksi. Kemudian ya, tadi ada yang 1P, 2P, 3P, itu data transaksi. Maka data transaksi itu harus tercatat dengan sangat baik. Bahkan nanti kalau teman-teman sudah implementasi sistem, teman-teman bisa dengan mudah tahu customer yang bulan ini produknya habis siapa saja. Sebulan sebelumnya itu sudah ada notifikasi bahwa ini waktunya belanja lagi. Nah, itu dengan cara data transaksinya ditandai, diberikan catatan bahwa belanjanya sekarang habisnya lagi adalah tanggal berapa. Nah, itu data transaksi. Data preferensi itu mulai dari hobi, kemudian kebiasaan bayarnya cash atau kebiasaan bayarnya ini, dan itu preferensi yang melengkapi informasi kita. Nah, ini data. Intinya begini, semakin banyak data yang kita miliki, selama itu relevan dengan bisnis kita, itu akan semakin baik, gitu ya. Tapi data itu harus digunakan dengan cara tadi dianalisa, disegmentasi. Tadi ada 4 manfaat, mulai dari prediktif, kemudian diagnosa, kemudian ada apa lagi? Prediktif, deskriptif, diagnostik, prediktif, sama satu lagi adalah preskriptif. Itu ya, manfaat yang kita bisa dapatkan dari kita menggunakan data. Bagaimana membangun data? Ini yang teman-teman perhatikan. Apa yang didata? Nah, tadi di slide sebelumnya itu adalah apa yang didata. Nama, nomor telepon, biodata, itu yang didata. Bagaimana mendapatkan data? Mendapatkan data dan mengembangkannya. Kemudian menggunakan tools apa? Mendapatkan datanya menggunakan tools apa? Kemudian disimpannya ada menggunakan tools apa? Misalnya mendapatkan datanya menggunakan tools apa? Misalnya menggunakan telepon.
interview. Menggunakan form. Beberapa brand itu ada di supermarket dengan cara menaruh SPG. Kemudian kita bikin undian. Undian itu kan berarti orang mengumpulkan KTP, kita dapat data KTP. Tools-nya yang kita gunakan untuk mendapatkan data. Kemudian data disimpan di mana? Tuh. Kemudian bagaimana melakukan analisa data? Tadi contoh-contoh itu adalah kita melakukan analisa data dan bagaimana memanfaatkan data itu untuk CRM. Tadi strategi 4R. Untuk retention, kemudian untuk retensi, relationship, recovery, sama referral. Ini bagaimana membangun database. Nah, ini teman-teman fleksibel, disesuaikan dengan bisnis teman-teman masing-masing, apa yang didata. Kemudian mendapatkan data dengan banyak cara. Sekarang zamannya sosial media, maka kita mendapatkan data mudah sekali. Bukalapak itu punya puluhan juta yang register di sana dengan menggunakan aplikasi. Gojek punya puluhan juta data, gitu ya. Kemudian ya, dengan menggunakan sosial media. Nah, ini teman-teman bisa mendapatkan data dengan cara seperti ini. Invoice penjualan itu menjadi sumber data pertama kali. Maksudnya data akurat ya. Namanya siapa, beli apa, rupiahnya berapa, ini data. Jangan sampai itu tidak masuk dalam database kita. Gitu. Tadi survei pasar, sayembara, itu cara kita mendapatkan data. Bikin account di Facebook, kemudian nanti ada follower, sosial media ada follower, bikin aplikasi, orang registrasi, maka itu data semuanya. Itu cara mendapatkan data. Ya, bikin pameran, ini contoh yang saya pernah gunakan, kita buat acara pameran di PRJ, Pekan Raya Jakarta, 1,5 bulan. Selama 1,5 bulan, saya sewa 5 SPG, yang tugasnya khusus untuk melakukan pendataan saja. Loh, kok customer mau didata? Mau, karena customer yang didata nanti mendapatkan hadiah senilai 600.000 ini. Loh, kok perusahaan punya produk yang dibagi-bagi? Ada. Itu produk yang sudah nggak dijual lagi, kemudian misalnya kalau nggak dipakai akan expired suatu saat, maka kita bisa maksimalkan produk itu untuk mendapatkan data, yaitu customer yang ngisi data, dibantu oleh SPG tadi, diberikan hadiah. Yang penting bagi pelanggan, untungnya saya apa? Untungnya dapat hadiah. Toh kan ini cuma centang, maka pulang dari PRJ kita punya dapat kurang lebih 1.500 data, bahkan kita tahu golongan darahnya apa, tinggi badannya berapa, hobinya apa, pendidikannya apa, pekerjaannya apa, kemudian olahraganya seminggu berapa kali, produk yang dia coba di stand pameran apa. Loh, kita dapat 1.500 data dengan cara form seperti ini. Ya. Dan ini juga contoh form. Ini form kalau di website kita registrasi, termasuk teman-teman dengan mengikuti kelas ini, maka teman-teman melakukan registrasi di Interskill. Maka saat ini tentu Interskill sudah punya data puluhan ribu peserta kelas. Dia ikut kelas apa saja, kapan waktunya, kemudian alamat emailnya, nomor teleponnya. Dan itu akurat. Kenapa? Nomor teleponnya kan digunakan untuk WA. Kemudian email digunakan untuk notifikasi. Kalau itu nggak akurat, teman-teman nggak bisa masuk ke kelas ini. Nah, itu cara mendapatkan data. Gitu. Intinya teman-teman, dari seluruh rangkaian tadi, bahwa pada saat kita ingin memiliki pelanggan loyal, maka hal itu baru akan bisa terjadi dengan baik kalau kita punya data. Ya, di sini ya. Data di sini, data dianalisa. Nah, pertanyaan teman-teman berkaitan dengan sistem itu sebenarnya adanya di sini. Apakah itu nggak penting? Itu penting. Cuman itu bukan hal utama. Yang hal utama teman-teman harus perhatikan sebenarnya adalah yang di sini. Konsepnya gimana dulu? Database, sistem, software, itu menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan-jangan yang kita data cuma nama sama nomor telepon. Perlu nggak kita beli software miliaran rupiah? Nggak perlu. Ya SAP itu kan harganya gituan kan. Oracle itu juga mahal sekali. Barantum segitu. Salesforce juga segitu. Banyak. Maka kalau misalnya data yang kita data, pertama jumlahnya nggak banyak, kemudian field-nya,
cuma nama, nomor telepon, data transaksi, kita nggak perlu beli tools yang sangat mahal. Kecuali data kita kompleks, kemudian tadi analisa-analisa yang tadi saya contohkan itu semuanya harus dilakukan oleh sistem, baru kita bangun sistem. Bangun sistem bisa beli jadi, bisa bangun sendiri. Beli jadi udah pasti mahal. Maka cari yang bisa di custom. Itu fiturnya kan terbatas. Nanti bisa aja pada saat kita beli jadi itu tidak ada field untuk untuk golongan darah, nggak ada field untuk berat badan. Maka kita harus tambahkan. Berarti sebenarnya yang perlu adalah konsepnya ini dulu, baru kita beli atau membangun sistem. Maka ini ada pertanyaan. Pertanyaannya apa ini? Rekomendasi tool CRM yang free apa saja? Ya, itu ada beberapa, Mas. Beberapa nanti bisa saya bantu ya. Tapi rata-rata ya kalau yang free sebenarnya kita bisa ya kalau misalnya sekarang mau pakai Excel ya, mau pakai SPSS atau apa itu kan bisa digunakan. Tergantung kompleksitas. Gitu. Kalau yang free nanti bisa saya bantu rekomendasikan di luar kelas ini ya. Kemudian ya, quote terakhir dari saya, perusahaan yang mengenal pelanggan lebih baik dibandingkan yang lain, maka dia yang akan memenangkan kompetisi. Nah, mengenal pelanggan itu artinya database, gitu ya. Kalau misalnya kita memiliki data yang baik, maka kita bisa memenangkan persaingan. Itu yang kita bahas selama 1,5 jam ini, bahwa selama kita punya data yang baik, maka kita tidak perlu khawatir dengan persaingan. Kenapa? Dengan data yang baik, kita bisa membuat program yang sesuai. Dengan data yang baik, kita bisa memberikan perlakuan kepada pelanggan sesuai dengan profilnya. Kelas A diberikan perhatian apa, kelas B diberikan perhatian apa, pelanggan yang belanjanya setahun sekali programnya apa, belanjanya setahun 10 kali programnya apa, dan seterusnya. Kuncinya ada di data. Gitu. Terima kasih teman-teman. Itu materi yang saya bisa share di siang hari ini. Dan informasi lebih lanjut mengenai CRM, teman-teman bisa klik di belajartentangcrm.com atau ada beberapa video yang sudah saya upload di sana di YouTube bit.ly/Jokoristono. Nah, Jokoristono udah besar ya. Nanti bisa dilihat beberapa video di sana. Salah satunya ada yang membahas tentang CRM secara umum, membahas value proposition, membahas relationship, dan yang membahas tentang data kemungkinan di minggu depan sudah akan di-upload di YouTube. Oke, teman-teman. Terima kasih atas semangat belajarnya dan pertanyaannya cukup banyak, dan semoga ini bisa menjadi inspirasi, artinya apa yang selama ini, oh ternyata harusnya gitu, oh ternyata harusnya gitu, itu artinya terinspirasi. Setelah terinspirasi, maka harus harapannya bisa ini dieksekusi di bisnis teman-teman masing-masing. Oh iya, kita belum punya data pelanggan sebaik itu. Oh kita punya data pelanggan, cuma nggak lengkap. Oh data kita lengkap, cuma belum kita lakukan analisa. Oh kita sudah lakukan analisa, tapi habis itu apa? Gitu ya. Oh kita sudah beli sistem, tapi nggak kepake. Nah berarti kan ini tadi inspirasi-inspirasi yang semoga teman-teman bisa menjadi, oh ya saya harus melakukan apa. Jadi kalau dalam belajar teman-teman itu ada 3 tingkatan. 1, tahu. Nah, jadi kan tadi saya menyampaikan beberapa informasi, akhirnya teman-teman tahu. Yang kedua, teman-teman akhirnya bisa. Bisa itu sebenarnya harusnya praktek ya. Kalau kita di workshop, ketemu langsung kita bisa praktek. Kalaupun nggak praktek, minimal, oh ternyata cara mendapatkan data pelanggan itu ada 10 cara ya. Ada bisa pakai internet, bisa pakai form, bisa interview, bisa ngumpulin KTP, dan seterusnya. Itu artinya tahu. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah mau. Akhirnya teman-teman pakai ilmu ini untuk
digunakan di bisnis masing-masing. Oke, seperti ini IG-nya Joko Ristono, kemudian tadi YouTube-nya juga Joko Ristono, Facebook-nya juga Joko Ristono, WA-nya ada. Jadi teman-teman yang hari ini dapat WA reminder itu nomor saya. Jadi silakan bisa kontak saya untuk mendapatkan, kalau misalnya masih ada yang ditanyakan boleh di sana, gitu ya. Yang Mas Muhammad Ilham, nomor WA saya adalah nanti yang nomor digunakan untuk reminder itu nomor saya. Ini saya ketik di sini ya, 0812-828-33528. Silakan. Oke, baik teman-teman. Itu dari saya. Terima kasih atas semangat belajarnya. Semoga terinspirasi dan sampai bertemu di kelas berikutnya. Gitu. Dan kita sudah selesai. Bila berkenan silahkan buka videonya dan kita lakukan ritual foto. Nah, monggo. Mari kita foto. Masih ada berapa orang? Masih 13, bolehlah. Yes. Nah, ini yang pakai green screen siapa ini? Oh, pakai green screen juga ternyata. Ini jangan-jangan trainer juga nih. Punya green screen biasanya trainer. Oh, Mbak Widiawati. Oke, Mas Zulfikri, Mas Muhammad Ilham. Sip. Terima kasih. Mari kita foto. Ininya gini ya. Ini CRM. Nah, gitu. Aba-aba di... Nah, Mas Rian kebalik gitu. Ya, gitu. Oke. Sip. 1, 2, 3. Yes. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu. Sukses buat kita semua. Yes. Terima kasih.